Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan jumlah mufidah dalam bahasa Arab ya. Jumlah mufidah itu adalah kalimat yang efektif. Jadi kalau kita mendengar orang berbicara, oh langsung kita paham. Oh ini maksudnya. Itu namanya jumlah mufidah. Nah perlu diketahui bahwa ini supaya tidak salah paham ya, mungkin ada beberapa yang belum bisa membedakan. Kata jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Jangan jumlah lalu bahasa Indonesia jumlah, karena kita mengenal kata jumlah dalam bahasa Indonesia ya. Jadi jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab ya kalimatun, kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi jumlah itu kalimat, kalimat adalah kata. Nah, makanya jangan ketukar ya. Ketika saya mengatakan jumlah dalam bahasa Arab ya, berarti yang dimaksud kalimat. Kalau saya mengatakan kalimat dalam bahasa Arab, berarti kata dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, kalau huruf sama harfun, huruf ya kan. Jadi ini beberapa istilah yang bagi pembelajar pemula bisa jadi membingungkan ya, karena kita udah terbiasa mengatakan kalimat dalam bahasa Indonesia ya, kalimatnya ya padahal dalam bahasa itu jumlah ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar jumlah mufidah, dan dalam bahasa Arab itu ada dua kategori ya jumlah mufidah, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Yang paling dasarnya ya, ada mubtada, ada khobar. Subjek dan predikat kalau bahasa Indonesianya ya. Itu jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Disebut jumlah fi'liyah karena di depannya ada fi'ilnya. Fi'il itu kata kerja. Ya. Nah, sebelum saya membahas, ya, saya akan berikan contoh dulu. Nah, ini coba kalian dianalisis atau ditebak. Ini kalimat yang benar, mufidah, efektif, atau bukan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan jumlah ismiyah saja dulu ya. Yang mubtada khobar. Oke, sekarang saya akan bacakan 1-2 kata ya. Baitun kabirun. Saya ulang lagi. Baitun kabirun. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, al-baitul kabiru. Atau saya bacanya terpisah. Al-baitu al-kabiru. Kalau disambung, al-baitul kabiru. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kata-kata yang barusan saya ungkapkan itu merupakan jumlah mufidah atau kalimat yang efektif? Ya. Itu bukan kalimat yang efektif. Meskipun ada dua kata ya. Ada dua kata. Yang pertama baitun kabir, ada bait, ada kabir. Yang kedua juga sama al-baitu, al-kabiru, ada dua kata. Ya. Kan dalam bahasa Arab dua kata itu sudah bisa menjadi jumlah mufidah. Tapi dua contoh yang saya sebutkan ini bukan jumlah mufidah. Mengapa? Nah, karena di sini tidak ada mubtada dan khobarnya. Ya. Ya. Baitun kabirun. Jadi rumah yang besar. Rumah yang besar. Ya. Sama yang kedua juga al-baitu al-kabiru. Rumah yang besar itu. Jadi belum ada khobarnya, belum ada predikatnya. Kan? Rumah yang besar itu. Yang pertama rumah yang besar. Kan kalau orang mengatakan rumah yang besar, kan belum tahu maksudnya apa ya. Nah, maka
di dalam bahasa Arab, kalau kita ingin membuat kalimat jumlah ismiyah, ya, syaratnya adalah subjeknya atau mubtadanya harus dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah itu cirinya ada alif lam di depannya. Ya, jadi sudah ketahuan, ma'rifahnya sudah diketahui. Kalau yang tadi baitun kabirun kan nakiroh. Ya, nakiroh itu artinya belum ketahuan. Maka kalau ingin jadikan jumlah mufidah, kata yang pertama yaitu bait dikasih alif lam menjadi al-baitu kabirun. Nah, gitu ya. Al-baitu kabirun. Jadi rumah itu besar. Nah, ini jadi jumlah mufidah. Oh, berarti rumah itu besar. Kalau tadi kan rumah yang besar. Rumah yang besar maksudnya rumah yang mana? Al-baitu kabirun. Nah, ini jelas. Rumah itu besar. Jadi kabirun di sini sebagai khobar. Ya, al-baitu mubtada, kabirun khobar mubtada. Ya. Bandingkan dengan bahasa Indonesia, subjek, predikat. Rumah itu besar. Rumahnya itu adalah subjek, besar, predikat. Kasus yang kedua juga sama. Ini sama-sama ma'rifah. Al-baitu, al-kabiru. Rumah yang besar itu. Nah kan, ya iya rumah yang besar itu gimana? Rumah yang besar itu, iya itu rumah yang besar itu. Terus gimana rumahnya? Nah, gitu kan. Jadi perlu ada khobar. Karena al-kabir di situ itu sebagai na'at dari al-baitu. Kata sifat. Kan rumah yang besar. Maka perlu dikasih kata lagi setelahnya. Misalnya, al-baitul kabiru jamilun. Itu ya. Al-baitul kabiru jamilun. Jadi, rumah yang besar itu bagus. Nah, baru itu jumlah mufidah. Al-baitul kabiru jamilun. Gitu ya. Jadi sekali lagi mubtada ya, mubtada itu harus ma'rifah. Dan ciri ma'rifah secara garis besar ya ada alif lam. Kenapa saya sebutkan secara garis besar? Karena memang ada kata-kata yang tidak perlu alif lam. Ya seperti nama orang. Ya nama orang kan Muhammad Ahmad nggak perlu ada alif lam kalau sebab Muhammad Rasulullah nggak usah al Muhammad ya Muhammad ya. Tapi secara garis besar yang namanya mubtada, kata benda yang menjadi mubtada yang ma'rifah itu menggunakan alif lam. Ya. Gitu ya. Jadi misalnya al baitu kabirun. Contoh yang lainnya al madrasatu jamilatun. Nah, ingat sekarang muannas ya. Al-madarosatu jamilatun. Ingat ke pelajaran dulu. Kalau muannas tuh ada tak marbutoh ya. Gitu ya. Contoh yang lainnya. As-sahatu. Halaman rumah ya. As-sahatu wasi'atun. Muannas lagi. As-sahatu wasi'atun. Contoh lain. Asyari'u. Ya. Ba'idun. Asyari'u ba'idun. Jalan raya ya, jauh. Terus al-jabalu murtafi'un. Al-jabalu gunung murtafi'un. Ya. Al-jabalu murtafi'un dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab pada saat yang sama kita juga memperhatikan kaidah mudzakkar muannasnya ya. Kalau mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya juga mudzakkar ya. Al-baitu kabirun. Nah, kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga muannas. Al-madarosatu jamilatun. Nah, gitu ya. As-sahatu wasi'atun. Nah, itu harus ada mutabaqah, kesesuaian antara mudzakkar dengan muannas. Jadi nyambung dengan pelajaran yang terdahulu ya.
Nah, baiklah, itu saja kita belajar sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.